Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari teman-teman semua, kita mau satu dalam doa sebelum kita mulai aktivitas pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu untuk hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau bersama memulai aktivitas, kami bersama mau memulai diskusi kami pada hari ini. Tuhan kiranya berkati apa yang kami keluarkan dari mulut kami dan juga tingkah laku kami Tuhan, agar semuanya juga bisa untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan, dan kiranya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang bisa taat akan Engkau Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, selamat datang lagi, ketemu lagi bersama kami di Igen Talks. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi, salah satu tradisi sahabat-sahabat kita dari Tionghoa, yaitu cengbeng. Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita, tapi sebelumnya saya, Vira, bersama dengan teman kami, Acel. Hai, namaku Vivi, bukan Vivi. Acel. Iya, betul. Vivi. Dan bersama dengan Kak Rio. Halo. Dan narasumber kita yang pasti adalah Cik Prima. Oke, kita akan ngobrolin tentang beberapa hal tentang tradisi cengbeng, khususnya cengbeng ya. Oke, Cik Prim, aku mau tanya nih langsung nih. Sebenarnya cengbeng itu apa? Terus maknanya mungkin Cici bisa ceritain nih dari mulai, entah itu dari awal mulanya kenapa ada
istilah cembeng, terus bilang maknanya, ritualnya apa aja gitu. Ya. Gitu, Ci. Oke, cembeng itu buat kami yang keturunan Tionghoa itu salah satu tradisi untuk ziarah ke kuburan. Itu dilakukan setahun sekali, biasanya 10 hari atau sampai dengan 4 atau 5 April gitu. Itu ada penanggalannya. Nah itu ziarah kubur itu kita lakuin asal muasalnya dulu itu karena zaman dulu banget itu ada kaisar di Cina gitu. Dia pertamanya dia tuh miskin, terus merantau kan. Waktu merantau, akhirnya dia jadi kaisar nih. Waktu jadi kaisar, kan sudah kaya. Terus dia mau cari orang tuanya di desa. Nah ternyata waktu dia balik kampung istilahnya kayak gitu, orang tuanya udah meninggal. Nah zaman dahulu itu kuburan itu gak ada batu nisannya. Nah gimana cara mencari kuburan orang tuanya? Nah kebetulan kaisar ini pinter ya. Jadi dia menyuruh atau menitahkan gitu. Supaya semua keluarga yang ada punya keluarga meninggal untuk ziarah ke kuburan. Dan itu dikasih tanda pakai kertas kuning atau kertas merang kalau sekarang. Untuk apa? Ziarah. Nah, itu sebagai tanda kalau nanti kalau ternyata kuburan ini sudah ada yang ziarahin, berarti itu ada keluarganya gitu loh. Nah, akhirnya dia menemukan kuburan yang belum ada tandanya, berarti tidak ada keluarganya. Nah, kemungkinan itu kan orang tuanya. Caranya kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita ziarah ke kuburan itu tradisi sih. Jadi kayak kalau kita mengenang leluhur kita, jadi kayak kakek nenek atau apa yang sudah meninggal, kita datang untuk nyekar. Kalau dibilang kalau bahasa Indonesianya nyekar kali ya. Iya, kayak nyekar. Gitu. Nyekar cuma kalau tradisinya tuh ada datang nyekar bawa bunga, bawa makanan kesukaan mereka kayak gitu, sama Termasuk membersihkan makam gitu ya, Ci. ya nyapu bak sapu. Kalau sekarang nggak bak sapu lagi, ada tukang sapunya di sana juga. Nggak bawa vacuum cleaner. Di vakum bersihin rumput-rumputnya. bersihin rumput gitu kan. Terus nanti kalau udah dibersihin kita doa dan nyekar bareng kayak gitu. Soalnya emang lucu-lucu Kak, kayak kok Kak ya, Ci aja kali ya, ni hao. Ni hao dulu, ni hao. Soalnya aku kayak lihat beberapa, kan karena udah lewat kan, 5 April ya. Waktu sempet viral karena cantik-cantik gitu loh Kak. Kok Kak lagi ya, Ci? Kayak ada bunga-bunganya, bener-bener dihias kayak cantik banget Ya, itu. ada Emang yang kayak gitu ya? sepatu kayak bentuk sepatu, ada yang Iya. baju, kemeja. Soalnya ada emang yang kesukaannya dia emang di tata-tata di situ jadi gitu itu ya. kita kalau dulunya ini kan kepercayaan agama Konghucu, jadi mereka masih doa sembahyang leluhur gitu kan. Jadi mereka doanya kalau dulu orang-orang, mungkin sekarang juga orang-orang yang beragama Buddha atau Konghucu itu, mereka berdoa ke leluhur, mengirim baju, mobil, sepatu, mesin jahit bahkan gitu, terus Sampai uang. gitu ya. Uangnya tuh nggak cuma uang yang perak emas, tapi berapa nolnya tak terhingga gitu. Nol, satu, nol, banyak gitu ya. Uang ngirimnya dibakar kayak gitu. Oh, kayak istilah sesajen gitu ya. Ya, kalau yang masih punya kepercayaan itu. Nah, tapi itu kan biasanya kan di tradisi Tionghoa itu kan itu sendiri ya yang cembengnya itu. Nah, tapi di Kristiani itu kan nggak ada kayak gitu. Itu cara menyeimbangkannya gimana sih, Cik? Ya, kalau aku pribadi kan Kristen ya. Jadi kalau bener Kristen ya? Jangan-jangan bukan Kristen kan salah ya kita yang manggilnya ya. Ya. Jadi kalau aku pribadi, aku kalau ziarah cembeng itu sarana untuk kumpul keluarga besar. Jadi di situ keluarga besarku kebetulan masih merayakan cembeng. Jadi ada kita janjian di satu hari. Biasanya kita ambil hari Minggu yang pada libur semua. Jadi kebanyakan dari luar kota, bahkan beberapa yang dari luar negeri itu kadang datang juga untuk sekalian cembeng, kumpul keluarga. Jadi kumpul keluarga di cembeng itu, nah bagi saya tuh kayak ya udah kita waktunya kumpul, waktunya tanya kabar satu sama lain yang masih hidup gitu. Terus kalau kita ziarah juga kita membersihkan kuburan, gimana kuburannya kayak gitu kan. Masih rumput-rumput itu kita bersihin, nggak jadi kayak hutan gitu kan. Ada tanggal khusus gitu ya, Ci? Ada sampai tanggal 4 atau 5 April gitu. Udah Jadi lewat. 10 hari sebelum
sampai tanggal-tanggal Oh, itu. 10 hari sebelum tanggal 5. Oh. Jadi oke. ada jangka waktunya gitu, kurang lebihnya. I see, I see. Oke Ci, ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak sih dari ayat Alkitab yang berhubungan dengan pelestarian tradisi cengbeng? Pelestarian tradisi kalau di ayat Alkitabnya kayaknya secara spesifik itu nggak ada, tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil dari ayat-ayat, misalnya dari Kolose 2 ayat 8 itu yang berbunyi kayak gini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia bukan menurut Kristus. Jadi ada juga 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi kita nggak bisa segala sesuatu kita terima mentah-mentah juga gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga sama ajaran Kristen kita. Setuju. Ci, apa namanya? Kan tradisi cengbeng itu kan sesuatu yang dilakukan bersama dengan keluarga. Jadi karena kita Kristen nih, kata kita Kristen, momen itu untuk refleksi di mana ada tradisi cengbeng, kemudian ada ajaran Kristus, itu momen refleksinya bagaimana sih, Cik? Oke, jadi kalau momen refleksi cengbeng itu jadi kan menghormati leluhur. Jadi Kristen kan juga kita diajarkan untuk menghormati orang tua, juga kasih gitu kan. Jadi itu salah satu sarana kita kayak oke, kita mengingat orang tua kita yang sudah mengajarkan banyak hal baik buat kita mensyukurinya kayak gitu. Terus kita juga bersyukur tentang hidup dan kematian. Betul, bisa juga. Jadi kalau misalnya Ngeri-ngeri. kita masih diberi hidup nih sama Tuhan, berarti kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal yang baik buat sesama, mengasihi juga. Ada tadi aku mau ngomong apa jadi lupa. Bersyukur waktu kita kehilangan orang yang kita kasih itu Tuhan bekerja mendampingi kita seperti apa gitu. Jadi waktu kita kehilangan orang dikasih kan sedih nih. Tapi Tuhan kan juga tetap ada buat kita. Nah itu juga Untuk salah satu menguatkan gitu, menghibur. Jadi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita itu juga diingatin lagi kayak gitu. Berarti ada gak sih Ci kayak sarana inkulturasi antara tradisi yang tadi cengbeng itu di budaya orang-orang Tionghoa sama yang dari Kristen sendiri nih, dari kita-kita yang mungkin bukan orang Tionghoa gitu, atau mungkin tidak melaksanakan tradisi itu gitu, ada gak sih? Ya ada, jadi kita tuh bisa menemukan nilai apa kayak kan ya itu tadi kayak kita menghormati orang tua itu di Kristen kan juga kayak gitu. Terus kita bisa berdoa. Jadi di kuburan itu kalau kita Kristen kita nggak berdoa ke leluhur kan, kita berdoa ke Tuhan Yesus kayak Tuhan terima kasih buat orang yang sudah Tuhan kirimkan buat kita walaupun mereka sudah pulang ke surga misalnya kayak gitu kan. Ya itu salah satu juga seperti itu. Terus apalagi ya kayaknya tuh di Taiwan ada nih Kristen itu mereka pada saat cengbeng mereka mengadakan ibadah penghiburan di kuburan kayak gitu itu juga bisa. Sama keluarganya Sama keluarga, bareng-bareng gitu ya. Jadi sama-sama beribadah tapi persekutuan gitu tapi di kuburan gitu juga bisa gitu. Apalagi Ya apa namanya kayak misalkan kan tadi kayak membakar kertas dan seterusnya itu mungkin bisa diganti dengan doa gitu ya Cik. Ya, jadi kalau kita Kristen kan udah nggak kasih sesaji lagi ya makanan atau uang gitu kan, kita lebih ke doa gitu, lebih ke doa. Tuhan terima kasih buat orang-orang yang dikasihi, terima kasih buat ajaran yang mereka tanamkan ke kita, hal-hal yang baik yang mereka tanamkan ke kita gitu. Kita mensyukur itu ke Tuhan gitu. Dan kembali lagi kita refleksi bahwa kita masih diberi hidup sama Tuhan ini, kita mau lakuin apa ya? Jadi hal-hal yang baik yang mereka istilahnya wariskan ke kita itu kita harus teruskan lagi gitu sih. Kayaknya aku harus Ngomong-ngomong soal makanan tadi juga ini depan kita ada makanan, boleh dimakan gak sih? Boleh. Tapi ini gak ada jeruk mandarinnya nih Ci. Maaf banget nih Ci ya. Lagi nggak musim ya? Bisa sebenarnya diambilin, tapi ini airnya langsung dari Tionghoa. Oke. Diambilin langsung dari sana. Tapi ayam guys. Ayam. Mangkok mie ayam.
Makan nih kita. Boleh. Makan apa ya, lemper juga. Itu asli dari Tionghoa sana, Cik. Iya ini Dimasaknya langsung. Kalau di Chinese itu juga ada apa ketan itu. Ketan itu kayak apa namanya? Kayak simbol gitu. Ketan itu kan lengket ya. Jadi itu simbol untuk merekatkan satu sama lain. Tapi emang kayak gitu. ada kayak dimasak khusus Kalau gitu. kita tuh ada itu bakcang. Oh, baca. Ya. Boleh gak sih? Tolong. Kan dari ketan juga bakcang. Bacang. Aduh enak ya. Iya. Tapi emang kalau kayak bak itu emang makanan-makanan dari Chinese gitu, dari Tionghoa gitu. Ya kalau bahasa Cinanya bak itu kan dibilangnya B2 ya kayak gitu kan. Jadi tapi kan sekarang udah bakso tuh juga enggak itu. Tapi ada ya. Bakmi. Bakwan, juga bakwan enggak, kan bakwan. jadi lapar ini beneran ini. Iya, makan ya. Ya. Makan loh, makan. Kalau enggak nanti aku makan. Nanti makan. Rio mau makan. Enggak nanti. Bacang Apa yang namanya? enak. Ada makanan khusus nggak sih ketika harus apa namanya? Mempersiapkan untuk ritual Cengbeng itu ada kayak semacam makanan-makanan yang memang harus ditaruh di situ atau makanan-makanan yang nggak boleh. Iya, atau larangan. Kalau gitu. kita Kristen kan enggak itu lagi. Cuma ada memang saudaraku yang masih Buddha. Mereka bisa bawa makanan itu yang kesukaan emang kesukaan kesukaan orangnya itu orang ya, yang meninggal dituju. gitu. Makan. Dari tadi diem aja, mending makan aja. Ya kan? Enak juga. Jadi kalau misalnya dia suka biskuit ya kita bawain biskuit terus Kesukaan kadang selama dia hidup dulu. Gitu. ya kadang juga tergantung yang sembayangan gitu. Kalau di keluarga aku kan kebetulan masih ada yang Buddha kan. Jadi dia mau sembayangan, dia mau kasih apa buah-buahan apa gitu, mau kasih makanan apa itu dia yang siapin kayak gitu. Berarti emang nggak ada kayak wajib atau enggaknya gitu. Enggak, Yang kalau penting suka-suka. Ya kalau kita Kristen kan cuma bunga aja Iya, gitu. bunga aja. tabur, apa bunga disiram gitu ya. Oke guys, kita sudah tahu nih banyak hal walaupun mungkin perlu lebih dalam lagi ya ngomongin tentang tradisi. Kita punya banyak tradisi, kita punya banyak suku dan seterusnya. Kita sudah mengenalkan, terima kasih Cik Prima sudah mengenalkan tradisi, salah satu tradisi dari saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, lebih ada beragam lagi. Mungkin yang dari Ajang dari mana? Jawir. Aku jawir banget nih. Jawir. Maluku Medok. Pride. Oh, Maluku Pride. Kak Adrian. Jawa dong. Jawir Pride. Oke, itu kita terima kasih Cik Prima, terima kasih Ya, teman-teman sama-sama. sekalian. Kita sudah mengetahui banyak hal tentang khususnya untuk tradisi Cengbeng ini. Kayaknya diminum dulu. Aus guys. Nanti Kita habis buka puasa. Nanti lagi. Kita tutup dengan doa ya. Takjil. Kita tutup Oke. dengan doa. Cik Prima kayaknya. Ya baiklah. Mari aku pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebudayaan yang boleh kami lestarikan hingga saat ini Tuhan. Ya Bapak, kami mau mengambil nilai-nilai yang baik dari tradisi budaya kami, etnis Tionghoa Tuhan, yaitu ibadah Cengbeng yang ziarah ke kubur Tuhan. Kiranya Tuhan, kami dalam melestarikan budaya ini Tuhan dapat menjadikan ini sarana kami untuk mencintai keluarga kami terlebih lagi Tuhan. Kami mensyukuri orang tua yang Tuhan sudah beri bagi kami mensyukuri keluarga kami yang sudah mendahului kami untuk pulang ke surga, dan buat setiap nilai yang mereka sudah wariskan ke kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong setiap kami yang melakukan ritual ini, tidak hanya ritual Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh bisa hidup dengan baik bersama dengan Engkau ya Allah, karena Engkau Kristus yang menolong kami melewati hari-hari kami, menguatkan kami sehingga hidup kami dapat menjadi saluran berkat dan bermanfaat bagi sesama kami. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Yesus kami menyerahkan percakapan kami malam hari ini. Amin. Amin. Terima
Terima kasih Cik Pri. Thank you, Terima kasih sama-sama. teman-teman semua. Kayaknya kita oke nih kalau kita tutup dengan lagu. Nyanyi gak sih? Nyanyi. Minum dulu boleh ya? Boleh. Boleh. Lagu apa Agak nih? Mau nyanyi Seret nih. apa nih? Ada lagu apa nih Asal? Ingat-ingat soal budaya Tionghoa Chinese ini tuh gereja kita, mungkin nggak cuma gereja kita, mungkin banyak gereja-gereja yang mungkin waktu masa-masa Imlek itu pasti ada satu lagu wajib berkat anak cucu, tau gak sih? Iya kan, pasti Oke. pasti tuh kalau ada lagu ini pasti ada lagu ting 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 gitu. Nanti begini-begini. Mainkan. Sekalian ada back sound. Nah, kita mau nyanyi. Tepuk tangan dulu kali ya. Oke. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Teng 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 teng. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lagi begitu besar. Begitu besar kasih Allah pada kita. Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Wuhuu. Oke, Ni hao, sampai ni hao. jumpa di Ego Talk berikutnya. Jangan lupa minggu depan tema kita menarik guys. Tentang Apa tuh? hantu. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.